Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Guntara, NPM 21700241. Pada video kali ini saya akan mereview materi yang saya dapatkan melalui video YouTube berbahasa Inggris. Video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pertanahan yang diampu oleh Bapak Rian STMT. Yang pertama, pengertian dari sistem pertahanan yaitu suatu sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat listrik yang menggunakan atau mengkonsumsi energi listrik terhadap adanya suatu beban lebih, lonjakan arus, ataupun adanya lonjakan arus akibat terjadinya sambaran petir. Nah, untuk sistem pertahanan tersendiri ada dua jenis, yaitu yang pertama sistem pertanahan titik netral, kemudian yang kedua sistem pertanahan peralatan. Nah, tujuan dari sistem pertanahan ada beberapa, yaitu yang pertama membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada pada batas yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkan aliran arus terhadap bumi agar memberikan deteksi hubungan yang tidak diinginkan antara pengantar dan juga bumi. Kemudian menjamin keselamatan manusia, dan masih banyak lagi mungkin tujuan dari sistem pertahanan. Nah, yang pertama mengenai sistem pertahanan titik netral, itu ada beberapa metode. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunakan sistem pertahanan secara langsung. Maksud dari sistem pertahanan secara langsung yaitu suatu sistem pertanahan di mana titik netral tersebut dihubungkan langsung dengan tanah tanpa memasukkan harga suatu impedansi. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar di sini. Nah, terlihat bahwasannya di sana titik netral terhubung langsung ke tanah tanpa adanya suatu tahanan ataupun impedansi. Nah, adapun keuntungan dan kerugian dari sistem pertahanan secara langsung itu yaitu keuntungannya yang pertama, tegangan lebih pada pasa-pasa yang tidak terganggu relatif kecil. Kemudian yang kedua, kinerja pemutus daya untuk memblokir lokasi gangguan dapat lebih mudah. Kemudian yang ketiga, sederhana dan mudah dari segi pemasangan. Nah, adapun kerugiannya yang pertama, setiap gangguan pasa ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya suatu daya. Kemudian yang kedua, arus gangguan ke tanah besar sehingga akan membahayakan makhluk hidup di sekitaran pertahanan tersebut. Nah, untuk sistem pertahanan yang kedua yaitu menggunakan metode dengan penambahan tahanan ataupun grounding. Maksudnya yaitu suatu sistem pertahanan di mana suatu sistem tersebut mempunyai titik netral yang dihubungkan dengan tanah melalui resistor. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar di sini. Nah, di gambar terlihat bahwasanya sebelum netral terhubung ke tanah, ia melalui adanya suatu resistor. Nah, secara umum harga tahanan yang ditetapkan pada hubungan netral dapat dicari melalui rumus di sini, di mana R tersebut merupakan suatu tahanan, kemudian EF itu tegangan fasa ke netral, dan I merupakan arus. Nah, adapun jenis
eh, pentahanan resistor yang dipakai itu ada dua. Yang pertama jenis logam atau metallic resistor, kemudian yang kedua yaitu jenis cairan. Nah, untuk jenis yang logam itu berbentuk seperti padat. Jadi pada bentukannya itu terlihat padat itu. Kemudian untuk jenis yang cair itu berada pada suatu seperti tabung gitu. Kemudian adapun keuntungan dan kerugian dari penggunaan metode pentanahan penambahan grounding, yaitu yang pertama, besarnya arus gangguan terhadap tanah dapat diperkecil. Kemudian yang kedua, bahaya gradient voltage lebih karena arus gangguan kecil. Kemudian yang ketiga, mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Nah, kemudian adapun kerugiannya juga, yaitu yang pertama, timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan. Kemudian yang kedua, karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan cepat diketahui. Nah, untuk yang ketiga, sistem pentanahan dengan menggunakan metode penambahan reaktor. Nah, adapun fungsi dari penambahan reaktor ini yaitu untuk menghambat arus hubung singkat suatu fasa ke tanah sehingga nilainya di bawah arus nominal. Nah, adapun keuntungan dari penambahan reaktor tersebut yaitu besarnya arus gangguan tanah dapat diperkecil. Kemudian yang kedua, mengurangi kerusakan pada peralatan listrik akibat arus gangguan. Kemudian di sisi ada keuntungannya, adapun kerugiannya. Nah, adapun kerugiannya yaitu timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan. Kemudian yang kedua, lokasi gangguan tidak cepat diketahui. Nah, kemudian untuk yang keempat, yaitu sistem pentanahan menggunakan Petersen coil, kumparan Petersen coil. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwasanya titik netral sebelum tersambung dengan tanah, ia melalui adanya Petersen coil. Nah, Petersen coil ini besarnya nilai suatu tahanan dapat diatur. Nah, untuk keuntungannya sendiri menggunakan metode Petersen ini, yang pertama yaitu arus gangguan dapat dibatasi atau bisa diperkecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua, kerusakan peralatan sistem di mana arus gangguan mengalir dapat dihindari. Nah, kemudian adapun kerugiannya, yang pertama, relay gangguan tanah sukar dilaksanakan karena arus gangguan tanah. Kemudian yang kedua, operasi ataupun pada saat kumparan Petersen dioperasikan, hal tersebut harus selalu diawasi. Mungkin itu pemaparan ataupun penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, yang telah saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.